Nasib Menteri Perdagangan di ujung tanduk pasca Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas jaringan mafia minyak goreng di Kementerian Perdagangan. Ya, apalagi kan kemarin orang terdekat dari Menteri Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Wisnuwardana sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Bukannya tidak mungkin Wisnuwardana juga akan menggigit nama Menteri Perdagangan terlibat dalam mafia minyak goreng ini ya. Mengingat penerbitan izin ekspor untuk CPO ini bukannya tidak mungkin tak diketahui oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi. Ya, seperti ketahui sebenarnya 3 perusahaan yang mendapatkan izin ekspor ini sebenarnya mereka belum memenuhi kewajiban di dalam negeri, tapi mereka memaksakan diri untuk mencari cuan keuntungan dari ekspor CPO ke luar negeri. Ini jadi pangkal persoalan, akhirnya suplai minyak goreng dalam negeri menjadi langka. Nah, bahkan Kejaksaan Agung juga sudah menegaskan bahwa akan mengusut tuntas, bahkan sampai ke level menteri pun akan diusut apabila memang ada faktanya. Nah, pastinya ini membuat Menteri Perdagangan M. Lutfi tidak bisa tidur ya, karena pada tanggal 17 Maret lalu dia pernah menjanjikan akan membeberkan nama-nama yang terlibat dalam jaringan mafia minyak goreng. Dan ternyata ditunggu oleh media dan wartawan, M. Lutfi tidak memenuhi janjinya. Dia beralasan harus berkoordinasi dulu dengan pihak kepolisian. Ini sebuah fakta yang menyakitkan. Ternyata setelah ditelusuri oleh pihak Kejaksaan Agung, justru orang terdekatnya sendiri yang menjadi otak mafia, karena dia pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin ekspor untuk CPO. Kalau kita lihat rekam jejak dari Menteri Perdagangan ini cukup menarik ya. Dia dulu kan pernah menjadi Menteri Perdagangan juga semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan pernah menjadi Ketua BKPM pada era yang sama itu ya. Tapi ternyata pada pemerintahan Jokowi dia terganjal oleh mafia minyak goreng ya. Jadi karirnya lama itu akhirnya akan tercoreng pada kasus ini. Dan kalau kita perhatikan ekspresi mukanya di beberapa media, dia kelihatan tegang ya. Tegang dan kelihatan tidak bersahabat begitu. Ataukah karena memang dia sebenarnya tahu bahwa ada orang terdekatnya yang terlibat dan dia berusaha untuk menutupinya. Kalau kita perhatikan pada tanggal 17 Maret lalu itu juga Dirjen Wisnuwardana juga pernah menjanjikan nama-nama orang-orang yang terlibat dalam jaringan minyak goreng. Ternyata dia sendiri yang menjadi otak pelakunya. Sebuah ironi, ternyata dia sendiri otak dari mafia minyak goreng ini. Tetapi apakah hanya dia sendiri yang terlibat? Kalau kita bicara mafia pasti nggak hanya dia sendiri. Apalagi kalau berkaitan dengan soal penerbitan izin ekspor, tentunya Menteri Perdagangan juga tahu kepada siapa saja dia menerbitkan izin tersebut ya. Ini yang mungkin menjadi kegamangan dari Menteri Perdagangan M. Lutfi menyikapi mafia minyak goreng ini. Nah, ini yang menarik ya. Apakah nanti akhirnya Menteri Perdagangan ini akan dicopot oleh Presiden Jokowi ya? Kita tunggu aja hasilnya. Tapi emang lebih baik dia dicopot ya, karena dia udah istilahnya gagal dalam mengendalikan peredaran minyak goreng ya. Apapun alasannya itu. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat.